Halo everybody. Halo. Kita balik lagi nih di segmen pembahasan. Sebenarnya bukan pembahasan sih, cuman mengulas tentang kopi yang gue beli. Jadi sponsor dari lu nih ya, Ring ya? Bukan sponsor dari hamba Allah. Tetap. Dan nih kita perkenalan dulu. Gua Indra. Ya Pak dipanggil ya macam-macam lah. Otis. Jangan anjir. Otis bisa otis. Terus siapa boy? Nama gua Boy. Panggilnya Boy aja. Gua kan video kemarin udah ada, nggak perlu dikenalin Oke, aja. Makanya udah. tonton aja terus. Oke. Mantap, jangan lupa ditonton teman-teman, di-subscribe, jangan lupa. Nah, kita ngebahas apa, Den? Sebelumnya. Udah ada peralatan kopi, ya bahas kopi lah. Coba mana sampel kopinya? Nah, Coba. Satu lagi dong. Operator terbaik ini. nah Mana ini Beli yang pengen kita nyobain tuh Pak Jarwo dari Klinik Kopi Tunjukin, sama Den. Yellow Katura. Oh, dari klinik kopi di Jogja ya. Yo. Jadi bisa dipesan aja, nanti ada di linknya. Nah, gua taruh di deskripsi YouTube deh, biar lebih gampang. Mana Den yang udah di apa namanya? Yang udah diseduh. Udah diseduh. Gelasnya mana? Oke deh, ada langsung dong. Oh, ada. Ada. Satu untuk semua nih. Satu lagi, birong. Sep, tuh tiba-tiba ada kan? Bisa aneh gitu ya. Mantep, terbaik. Coba rokok. Ah, gitu dong. Ini apa Den? Ini pertama apa nih? Ini apa nih tadi? Itu Pak Jarwo. yang mana nih? Oh iya, Pak Jarwo itu Pak Jarwo. Dari Pak Jarwo. Coba boy, menurut lu boy. Gua coba dulu ya. Gua sih lumayan enak menurut gua. Lumayan ya. Cuman mungkin eksekusinya kurang nih kayaknya. Karena kan bijinya dari klinik ya, dari Mas Pepeng ya. Pepe. Berarti pasti bijinya pasti oke dong. Udah oke, Kualitasnya cuman- terbaik. Cuman pas seduhnya Cuma aja. ya pas seduhnya aja Seduhnya. mungkin. Soalnya rasanya kurang keluar. Walaupun dapat asamnya dapat, Mantap. pahitnya ada, Bodinya gimana bodinya? bodinya sedang. Karena kan kalau nggak salah dari mana sih? Itu biji dari mana ya? Dari Temanggung. 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 Pak Jarwo. Berarti di Jawa, Jawa Tengah. Jawa Tengah kan. Soalnya kan nggak karakternya kurang nggak tebel, nggak setebel kayak Sumatera atau Ana gitu. Jadi oke sih kalau kata gue. Recommended ya. Rekomen banget untuk yang kayaknya yang baru-baru nyoba boleh sih nyoba biji kopi dari apa tadi? Pak Jarwo. Pak Jarwo Pak Jarwo Temanggung. dari klinik. Boleh dicoba tuh. Oh iya nih. Ngomong-ngomong ini kita seduhnya pakai V60 nih, manual brewing. Ini kalau menurut gua, ini kan menurut kita aja. Jadi bukan aja kita master juga enggak, cuma penikmat Ya, doang. kita cuman suka Kopi. nongkrong di kedai kopi. Nah. Jadi suka minum kopi, tapi nggak expert soal kopi. Ya, cuman kita penikmat menurut Penikmat. kita. Menurut kita lagi-lagi kita tegesin menurut kita. Jadi menurut gua nih asemnya sesudahnya tuh menurut gua ada asemnya. Tapi pas di mulut tuh masih hambar-hambar gitu. Gimana menurut gua gitu ya? Apa Di bahasa kopinya watering kali, bukan? Watering kayak terlalu banyak air. Iya, mungkin ya. Tapi kalau menurut gua setelahnya tuh asemnya ada tuh. Asem-asemnya. Gue bingung nih setelah asemnya ada gimana? Setelah diminum ada terasa baru asem-asemnya. Oh, jadi kayak maksud lu aftertaste. Aftertaste, iya. Aftertaste-nya asam yang ninggalin asam. Iya, asem. Tapi asamnya enak apa asam enggak nih? Asam enak. Asam enak ya. Bukan asam kehidupan yang penting. Ke sebelah kanan gua ada. Asam kehidupan. Kalau itu aduh. Nih kalau sebelah gua nih gimana nih? Belum Jadi gue seruput. Seruput dulu coba. Seruput dulu ya. Tenang aja, aman. Aman. Aman.
deketin dong ahnya Jadi, biar terasa menggoda. setelah gue seruput sih, menurut gue karena ini bikinan gue yang pasti enak. Betul. Iya benar sepakat, itu bikinan lu bisa enak, subjektif banget lu Den. Bodinya ada memang, tapi emang nggak terlalu kuat bodinya. Kalau gue tuh sukanya kalau lagi pusing butuh body yang kuat, tapi kalau lagi seneng-seneng kayak gini yang seperti ini slow, gua slow ya, slow dulu. seperti ini enak gitu. Nah, kalau gue sih ngeliat di Instagram ya, kalau kenapa namain Pak Jarwo, karena nama petaninya dia ngambilnya klinik kopi ke Pak Jarwo, jadi dinamain Pak Jarwo. Sedikit info aja buat Pemilik kebunnya, petaninya. oh petaninya. Petaninya dia ngambil dari petaninya namanya Pak Jarwo. Gitu. Jadi dinamain Pak Jarwo dari Temanggung. Tapi lumayan enak sih, maksudnya enak buat ya kalau ya amatir-amatir kita Buat baru-baru kayak kita sih cocok nih. Iya. Buat yang baru-baru ya. nggak bikin asam lambung ya. Enggak, karena asamnya enggak asam yang Parah. asam yang kecut gitu, enggak asam kecut, enggak asam kecut. Asam buah kok masih asam buah, tapi asamnya masih Iya kayak asam buah kategori bener-bener. lu enggak high acidity gitu. Jadi aman ya kalau buat Aman banget. aman banget buat bagi apa ya yang punya asam lambung. Kopi dari klinik kopi bijinya oke lah, tapi tinggal tergantung penyeduhannya aja. Ini karena penyeduhannya sederhana, jadi ya Harus gitu ya. kadang-kadang keluar, kadang-kadang kagak ininya. Tapi kalau gua tahu kan Denny yang bikin ya. Iya. Ya. Lu kan pasti kan ada tekniknya dong. Yo. Selain gimana, dari V60 kayak airnya berapa mili, rasionya berapa, gilingannya halus kah, medium coarse kah, apa-apa. Oke. Itu gimana tuh dia? Kalau dari gilingan tadi gue pakai grand size-nya 5 ya, coarse ya, termasuk coarse ya, kasar, Medium sih. medium ya. Tapi gilingan apa dulu nih kan beda-beda deh. Oh, Coba tahu lu pakai yang Malconic mungkin. Latinaan. Latina. Oke lah ya. Oke lah. Yang penting nggak gilingan bawang. Enggak. Bahaya. Apalagi pakai blender. Ditumbuk. Terus. Terus buat suhunya tadi gue pakai 75 gitu. Untuk pouring yang pertama gue pakai 30 mili buat bloomingnya. Terus selanjutnya gue pakai 110, terus 180, terus 220. Ya bisa dibilang gue 1:15 lah. Untuk Oh, 115. iya untuk 1 gram kopi sama dengan 15 mili air gitu. Ya, betul. Nah, gue nih kita sharing aja ya, kita ngobrol karena nggak terlalu kaku. Sebenarnya isu ataupun fakta, emang isunya tuh kalau kopi bikin asam lambung naik ya? Menurut lu gimana, Boy? Gua Kan- sih menurut gua iya. Tapi itu kan balik lagi ke orangnya. Kalau misalnya menurut gua kalau misalnya kita udah makan dulu atau mungkin kita yang tidak biasa minum kopi yang dari pagi, kita ngopi siang aja, menurut gua nggak bikin asam lambung sih. Oke. Yang bikin asam lambung kayak mungkin ya karena perut kita kosong, terus kita minum yang berkafein. Apalagi kan kalau manual brew kan salah satu yang kafeinnya tinggi, bikin kafein tinggi. Setahu gue. Iya, kita ngobrol-ngobrol aja. Jadi- Menurut kita. Jadi yang menurut gue bikin asam lambung kan dari kafeinnya itu, gitu. Kalau yang udah biasa ngopi sih menurut gua aman, karena kan di badan udah adaptasi lah ya. Jadi nggak bikin asam lambung sih kalau gua pribadi, gua enggak sih. Ngaruh gak sih penyajian juga sih, Den? Penyajian. Ngaruh sih penyajian sama tadi. Roasting dari roasting. Ngaruh banget. Kalau roasting kerasa dong. Iya, maksudnya roasting tuh ngaruh sama asam lambung apa enggak? Kayak gitu-gitu. Enggak, cara penyeduhan tuh Penyeduhan ya, berarti ya? enggak. Kalau manual brew tuh biasanya sih yang keluar kan biasa kan rata-rata kan kopi kan asam sama pahit yang kita tahu tuh. Ditampilinnya jadi lebih light. Bisa lebih light gitu. Iya. Bener Tapi sih.
Kalau kopi tuh relatif juga sih, enak dan enggaknya tuh tergantung. Bikin asam lambung, Den. Kopi menurut tuh bikin asam lambung nggak? Ya relatif boy, Relatif gimana? tergantung apa tuh lambung orangnya lagi. Nah iya, Iya, setuju benar, itu mah. benar. Heeh. Enggak. Berarti tergantung orang. Iya. Walaupun kan kalau dari zaman dulu, jangan minum kopi kalau belum makan, gitu kan? Kalau gua Tapi tuh, menurut gua iya. Kalau- Orang dulu bener sih. kalau gua tuh ya belum makan pun bisa ngopi asal nggak banyak-banyak. Iya, si karena- bener, si aneh anjir. Cuman lu Si kita tanya aneh, dulu, kita tanya si- dulu, kita tanya dulu Ring. Iya. Kebutuhan kopi lu per hari berapa? Yap. Kalau lagi mau, lagi pengen. Lagi normal-normal. Normal 2 palingan. 2 kan? Iya. 2 gelas ya kan kasarnya. 2 gelas berarti anggap 225 mili, berarti 445 mili. Iya Iya. kan, setengah liter di tubuh per hari. Iya. Kalau yang ngopinya jarang-jarang, yang casual kopi. Nah, itu dia kan yang buat perbedaan kan manusianya lagi. Nah, untuk iya. masalah lambung itu Kalau kita bertiga sih enggak lah ya, karena kan kita juga dikatakan sering hampir sih ya. setiap hari lah ya sering. kita ngopi ya. Walaupun kadang saset campur-campuran, tapi jadi ngaruhin mulut sih pabrik sasetan tuh. Kalau gua, Kalau gua udah nggak masuk sasetan sih. kalau lu Boy masih masuk sasetan. Boy? Gua sasetan kondisi. Iya, berarti Kondisi ekonomi, Iya, iya, dompet. dompet. Iya, 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 iya. Itu kan saset Iya. cuma 3.000 4.000. Kalau Tapi sama- ngaruhin mulut gak? gua Misalnya- iya. Pasti Ngaruhin pasti mulut, sih Pasti. pasti. Dulu gua penikmat kopi. Minum kedinginan terus gigi kayak ngilu, Gerimis, ngilu. kan panas itu begini lo. Dari Gigi gulanya, lo dari gulanya. Oh. Mungkin karena kebiasaan kopi yang non sugar terus kan, nggak ada gula Oh, terus, iya, iya, iya. tiba-tiba kena gula dari kopi, kopi saset, jadi gitu kalau gua. Jadi gua kayak paling kalau misalnya kita main ke warkop gitu-gitu, paling cuman kayak 1 gelasnya udah cukup banget. Kalau gua malah mual sih. Kalau sasetan. Iya. Ada apa tuh? Nggak cocok. Nggak cocok lagi. Oh, ya. udah cocok. sombong ya, udah sombong. Langkah ada biji kopi. Kastanya biji kopi yang Biji kopi. harus digiling langsung, Digiling fresh, langsung. fresh. Berasa ini, expert. Nggak suka yang pabrik dia, pabrik-pabrik itu nggak suka ya. Nggak suka, tapi kalau memang lagi kepepet, Boleh. lagi nggak bisa. Dompet ya? Dompet ngaruh gak? Kalau dompet sih kadang-kadang ngaruhin, tapi nggak banyak. Wih, gila. Lebih banyak Wah, waktu. Kalau lagi kita ngedit malam-malam nggak bisa kemana-mana. Kalau lagi Saset. stok habis, Iya, saset. Iya, benar-benar. Mau nggak mau. Emang sih simple banget. Tapi emang mempengaruhi mulut sih kalau gua. Saset. Kalau lu mau pengaruhi mulut gimana sih? Kalau gua kan kayak gua ngilu, kalau dia Enggak, gua- kayak mual, kalau Jadi lu kalau misalnya saset nih, Ini minum tuang. saset, terus beberapa hari pakai biji kopi. Jadi saru sama sasetnya. Nyaru. Iya, karena udah dominan saset bisa mungkin. Kedua, jadi gimana ya? Lama gitu buat komen biji kopi. Ih, ini rasanya apa ya? Jadi lama. oh jadi kayak lu bilang ngaruh ke sensor lu gitu. Sensor. Karena udah terbiasa saset. Maklum, pernah latihan. Pernah Karena kan latihan. otodidak. Otodidak. Tapi nguap. Di YouTube. Iya. Sama pengetahuan jalanan Iya. dari mulut ke mulut. Kalau dia kan pengetahuan ilmu pasti Ilmu pasti. dari Suhu. barista. Iya. Kagak anjir, gua udah nguap anjir ilmunya bangsat. Di mana lu pernah belajar buat itu Ring? Gua belajar di ini daerah Ranco, tapi udah lama banget. Namanya apa? TM. Tumat sih ya, tumat ya. Tumat. Sekarang too much, dulu masih Markonde. Oh, Markonde Markonde. ya. Kalau latihan gitu ngapain sih? Gua soalnya kan kalau gua sama Denny gua tahu karena gua sama Denny bareng-bareng ke coffee shop bareng, ke kedai kopi bareng gitu loh. Jadi gua sama Denny tahu lah, gua nggak pernah belajar langsung dari Para barista. ahli. Paling belajarnya paling kita main ke kedai kita ngobrol. Kalau lu nggak pernah latihan tuh apa sih yang Jadi dipelajari? tuh gua daftar. Jadi pelatihannya cuma 2 hari. 2 hari, iya 2 hari, Sabtu Minggu doang. Terus ya dikasih tahu dasar-dasar nyeduh kopi dari Teknik-tekniknya gitu ya. iya teknik dasar doang. Lu tua- belajarnya apa nih? Buat latte atau Iya buat kan manualan? ada latte ada manual juga, Oh, manual Aeropress. Ini
360 ya? V60. V60. Pernah belajar kok Pernah, lupa. Kita kan udah mau perkenalkan, lu udah latihan. Iya, gua lupa cu. Si paling tahu nih. Si paling bener gua anjir. Terus. Terus Aeropress, terus pakai mesin buat bikin cappuccino. Oh, latte. Latte. Jadi dasar doang. Dan itu bikin latte-nya itu lumayan susah sih kalau nggak dibiasain. Kalau gua pernah denger nih dari orang-orang, katanya kalau latihan gitu dia pakai ini ring ya. Nggak langsung pakai susu, dia pakai sabun gitu. Kagak, pakai sunlight. Iya, sabun kan. Sabun. Nggak pakai susu dulu ya. Nggak Nggak pakai- pakai susu ya. Karena kalau pakai susu pasti deh, Rugi. pasti rugi, pasti kebuang Tapi banyak. bisa tuh pakai apa? Pakai Sabun. Bisa. Bisa ya? Bisa ngebentuk. Intinya itu cuma buat ngebentuk doang. Buat oh latihan yang ngebentuk. foamnya itu ya. Formnya itu, Iya. bener-bener. Jadi kalau biasanya pakai susu, aslinya pakai susu langsung set jadi. Nah diganti dengan sunlight gua waktu itu. Ngomong-ngomong berhasil nggak? Hah? Berhasil nggak? Pakai sunlight aja kagak berhasil. Apalagi pakai susu. Bener banget gua. Si belajar. Iya. Bener banget Si gua. belajar tapi nggak bisa. Dulu Biarin doang. harganya berapa ya? Gua daftar tuh 120 apa? Sekitar gitu. 120 per pertemuan. Per 2 hari. Oh, per 2 hari. Satu Iya, hari iya. berapa? Satu pertemuan berapa jam? Kalau waktu Enggak. zaman dulu tuh? Nggak sampai berapa jamnya. Oh, nggak ada ya? Nggak ada. Oh. Berarti termasuk murah lah ya. Murah. Karena dasar-dasarnya doang. Ya tapi oke sih, maksudnya kayak yang kayak cuman kayak gua sama Denny misalnya kayak suka-suka kan boleh juga kayak latihan gitu kan, lumayan. Boleh, tapi menurut gua mendingan banyakin latihan juga. Oh iya, latihan ya tentu Ring. Tentu harus wajib latihan itu karena latihan sih yang ngaruh. Latihan yang ngaruh Iya, dibanding iya, kalau lu ikut kelas paling kan ya Pengetahuan lo aja ya. ya buat pengetahuan juga paling waktunya untuk nyobain itu terbatas banget kan ada jangka waktunya Iya. di situ. Korek mana deh? Rokok mulu nih. Ngerokok dulu, kopi nggak ada. Nih kita nyobain yang beans kedua nih. Boleh. Ya kan? Yang kedua, gua juga penasaran sih. Dari mana tuh? Sama Asalnya? Enggak, asal. Nusa Tenggara Barat. Nusa Dari Tenggara Barat. Mas Pepeng juga nih. Pepeng Klinik juga. sih. Oh. Dari klinik kopi nih. Yang mana deh? Nih, Pak Jarwo. Itu yang Bukan, pertama deh. yang pertama. Oh, yang pertama ya? Kok lu? Panik. Eh, Udah panik kan? Panik Yellow nggak? Katura. Oh, Yellow Katura tuh. Iya. Kenapa tuh Yellow Katura tuh? Wah, kalau itu gua nggak tahu dah tuh. Mungkin karena jenisnya. Yellow Katura. Ya, Ini spekulasi. ini Ini enggak. jenis apa spekulasi nih? gua doang sih. Kesetahuan lu ya? Tapi kalau Pak Jarwo gua Nggak, tahu. tapi benar-benar itu jenis kayak penanamannya kan kalau setahu gua kayak varietas tuh kayak ada Ateng, Ah, ada Yellow Katura, Red Katura, terus banyak deh ada varietasi dari jenis kopi gitu. Jadi kayak ah. cara penanaman segala macamnya gitu. Oh, jadi itu Yellow Katura tuh jenisnya. Iya, jenis Bukan varietas penanamannya. Iya, jenis varietasinya, jenis penanamannya. Oh. Penanaman biji kopinya kan namanya biji kopi kan kalau kita lihat di film kan kalau filosofi kopi kan kalau kopi apa namanya? Apa tuh? Filosofi kopi ya. Iya, yang beans yang terakhir itu loh yang jadi dipakai di Malang. Oh iya, tapi gue lupa. Aduh, gue juga lupa. Itu kan, Pokoknya itulah. itu kan kalau kata petaninya kan anggap biji kopi itu seperti anaknya. Tius. Oh iya, Tius Tius. kopi. Yang terkenal Iya tuh. kan, Benar-benar. Tius. Jadi ya masuknya perawatan ya seperti itu. Jadi kayak Yellow Katura dengan Ateng pasti berbeda Itu campuran tekniknya. ya sih, Boy? Gue beneran. Campuran apa tuh? Misalnya jenis itu dicampur-campur ataupun di kebunnya tuh Ah. ada tumbuhan lain atau di Wah, sekeliling. gua belum pernah Ke kebun. main ke kebun nih. Nah, lain kali kita ke kebun. Boleh tuh Boleh. main-main Serius? ke kebun kopi, kayaknya menarik sih. Apalagi ngobrol sama petani karena kan kalau gua sebagai penikmat kopi yang ke highlight itu pasti si roasterinya. Roasterinya, kedainya. Kayak gue sebutnya kayak mungkin kayak klinik, filosofi Iya. kopi pasti ngeluarin biji Iya, kopi, itu. terus ada lagi kayak apa namanya itu? Yang tadi itu ada lagi tuh Skyline. Skyline, Iya, segala iya. macam kan. Tapi kan kita nggak tahu petaninya tidak di-expose gitu. Iya, benar-benar. Ya kan, tapi boleh main-main ke situ biar petaninya se-expose juga gitu. Jadi banyak para kedai-kedai kecil, jadi kayak bisa
langsung beli ke beliau kan, secara nggak langsung Jadi nilai jualnya lebih lebih mahal naik, betul. daripada ke tengkulak. Iya, Iya, tentu. bener, Oh, iya, cuy. betul, betul, Iya, betul. musuh utamanya kayaknya itu Betul, ya. betul. Ya kalau di perkebunan ya begitu. Gitu. Tapi gue pernah sih di kampung gue ada kayak kebun kopi tapi nggak Gede. terlalu besar gitu. Itu gimana, Den? Gue bener nanya nih. Itu gimana tuh sistem penjualannya? Nggak tahu ya, gue nggak tahu. Gue cuman pas gue main ke kampung gue, kan gue ziarah, gue lewatin kebun kopi, gue Ya lihat. udah langsung aja ke kebun kopi. Si bener banget mau cerita dari ziarah Iya, dan cuma rumah lewat aja. doang. Ah, si Gue anjing. baru tahu di situ juga ada kebun kopi. Nggak tahu itu jenis apaan ya, gue nggak ngerti juga ya Iya. kan. Udah ada. Tapi karena kirain gue kopi itu dulu gimana ya, ternyata itu bentuknya cherry Cherry, merah, ya, dari merah. hijau ya. Iya, kayaknya gitu. Hijau, merah, Si ngerti Ah, aja. Ada kuning. Si ngerti. iya kayak gitu-gitulah pokoknya. Kita nggak apa-apa sih, kita coba kali. Oh, iya dong, Oh, pasti. Tuang. Tuang apa, Boy? Kopi. Iya, kopi. Masa yang Oh, lain? iya. Ya enak kalau birong loh di belakang udah bisa aja. Operator terbaik. Nah, ini Ini dari mana tadi? Ya, Daerahnya. Nusa Tenggara. Barat. 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 Oh, NTB nih. Yoi. Tapi ini lebih sop ya? Apa rasa gua aja ya? Menurut Enggak, gua. kalau menurut lu gimana? Gua sih udah Udah ada bayangan ya? udah. Tapi menurut gua lebih sop, Boy. Kalau gua ini Tapi acidity-nya tinggi banget. asemnya ada, tapi setelahnya asemnya. Gua sih Setelah lebih, minum, ya gua lebih ke acidity yang terlalu Tinggi. ketinggian. Jadi asam lambung. Kayak mungkin karena suhunya rendah kan, 74 kan biasanya normalnya 86. 87 setahu gua yang para barista biasanya buat, tapi tergantung lagi ke roastingannya sih. Iya. Tapi ini asemnya Asemnya beda tinggi sama banget. Jarwo. Kok bukan asam buah kalau kata gua, kayak asam apa ya, tapi bukan Bitter. asam buah. Bukan bitter. Kalau bitter kan lebih kesepet ya di lidah. Ada rasa yang tertinggal gitu. Rasa yang ketinggal kayak keong gitu. Kayak perasaan lo, Kayak doi. kayak mantan lu. Oh yang Si anjing nyuri kemana-mana. Back to topic. Playoper. Ya kalau bitter kan kayak Cebet ya dong, cabut. bitter kayak ketinggal gitu rasanya, terus rasanya nggak enak, kayak sepet-sepet gitu dia di lidah gitu. Kalau ini enggak, cuman memang acidity terlalu tinggi. Jadi kayak kalau yang baru sih gua kurang ini sih. Kurang rekomen karena asamnya, tapi kalau yang Pertama suka tadi. asam boleh banget sih menurut gue nyoba ini. Karena enak asamnya enak kok, menurut gue juga enak. Tapi asemnya beda. Asamnya beda sama yang pertama Pak Jarwo. Sama Pak Karena kan Jarwo. tanahnya juga beda, Rey. Iya Itu kan sih. NTB ya. Iya. NTB di mana sih? Mana sih? Kalimantan kan, maksudnya ada di Kalimantan kan. Deket- Kalau NTB, deket sampingnya Bali, Bali. Sami. Nah iya, maksud gue, tapi kalau ini kan di Jawa kan, jadi kan tanahnya beda. Oke. Tapi emang kayaknya asemnya lebih Tinggi. pekat. Iya, lebih tinggi menurut gue. High acidity. Mm-mm. Kalau lu deh, kan yang bikin nih. Kalau gua tuh ya benar kata Boy, asamnya tinggi banget ini. Terus untuk bodinya juga kurang. Iya, bodinya soft banget. Jadi kayak Jadi pas nggak di- balance banget. di- Lebih yang keluar tuh lebih asamnya gitu. Bodinya tuh. Iya, betul. Jadi ditelan nih masih kayak master aja, kagak lah orang kita penikmat bertiga. Mm-mm. Ini menurut kita aja Kita sebenarnya. penikmat bukan pendekar. Iya. Benar. Jadi pas di ini enak nih pas ditelan, tapi setelahnya tuh wah, ada asamnya beda sama Jarwo. Sama Jarwo. Kalau kata gua kan, kalau Jarwo itu kayak asam buah, Asam buah, manis. acidity buah. Asam-asam manis gitu Iya, lah. kalau gua anggap itu acidity buah, tapi kalau ini kayak acidity yang mana gitu. Bukan buah sih kayaknya. Iya sih. Tapi bukan ketiak juga. Si anjir. Iya kali. Tapi enak. Enak ya. Karena yang Enak. bikin gua Enggak juga sih deh. Memang enak aja, memang bijinya enak. Bijinya enak. Tugasnya barista kan cuman biar ngebalansi rasa. Ngeluarin rasa. Ngeluarin rasa yang udah di roasting. Benar. Tapi menurut lu berdua mana nih yang lebih oke?
nggak bisa sama-sama punya ciri khas. Enggak, Enggak, dari pribadi lu. Lu sendiri gimana? Kalau menurut gue bukan lebih oke, tapi menurut gue Cocok selera lu, gue, cocok lu. ya selera gue lebih Jarwo sih, karena ya gitu lebih asamnya nggak terlalu tinggi. Jadi buat yang penikmat kopi nih kayak kita nih, ya wajib sih, bukan wajib sih, wajib nyobain. Kayak sholat wajib. Oh iya 5 waktu. Ya, walaupun bolong-bolong Iya, aja. iya tuh wajib tuh. Oh, wajib. Puasa wajib gak? Wajib. Oh iyalah, apalagi sekarang lagi puasa, ngopi pasti malam hari kan? Si masuk gua anjir. Periode puasa anjir. Kalau gue juga sama sih sama Giring, gue lebih suka yang Pak Jarwo. Kalau gue, karena gue nggak suka yang Terlalu acidity tinggi. Asemnya Iya, gue pekat banget. gue nggak suka yang acidity terlalu tinggi gitu. Jadi, dan juga gue memang prefer ke biji-biji Jawa Barat, Jawa maksudnya. Jawa. Jadi gue lebih nyaman di Di- Pak Jarwo sih kalau gue. Karena itu enak juga. Kalau gue malah ke ini nih. Katura, Iya. Katura. NTB. Iya. Kenapa? Asamnya tinggi. Tapi kalau Bukannya, nih tar dulu deh. Bukannya asam tinggi bikin puyeng ya? Apa asam lambung gitu? Asam lambung. Enggak, puyeng enggak? enggak, kalau ini Kalau bikin bodinya puyeng kapan? Itu segmen selanjutnya mungkin segmen selanjutnya. bersama yang di belakang kamera bukan? Iya, yang lebih expert. Ntar ada expertnya yang bikin puyeng-puyeng. Tapi gua nggak mau masuk. Nggak masuk prem. Terus kalau ini bodinya lebih tinggi, wah enak ini. Yang mana? Yang tadi, yang Ah. kedua. Yang Oh, yellow. NTB. Yellow. Ya kalau ditangani tepat Iya. Bisa ngeluarin? bisa. Bisa. Gue yakin enak karena memang bodinya ini nggak ada, jadi kayak asam doang, jadi kayak Setelahnya asam. Nah, Tapi jadi kayak gua kurang. boleh pembelaan nggak sih? apa tuh? Boleh lah. Kenapa Asam. asamnya bodinya nggak ada? Kenapa? Karena tadi disediakan air panasnya terbatas. Lah kan gua udah bilang. Temperatur rendah juga ya, temperatur Iya, rendah. temperatur rendah. Emang lu Jadi, biasa main berapa sih? main 85. 85. Berarti ngaruhin ya boy ya? Ya pasti dong. Ngaruhin dong, karena kan biasanya setahu gua barista itu dia mainin temperatur dilihat dari biji, dari roastingannya kan. Medium. Misalnya kayak gue lupa deh, kalau slow roasting itu biasanya dia lebih ke asam, acidity apa sweetness ya, gue lupa lagi. Pokoknya gitu deh. Jadi kayak slow roast sama fast roast itu bisa ngasilin kopi yang berbeda walaupun satu tanah. Misalnya kayak Oh, tadi iya, apa tuh iya. namanya tuh NTB. NTB. Misalnya di slow roast dia misalnya dia lebih ke acidity, tapi kalau di fast roast dia bisa ke sweetness, bisa ke lebih ke manis gitu. Kalau menurut gua jadi kayak Jadi ngaruh banget. ngaruh. Nah, Panas airnya itu kan mempengaruhi juga, kayak misalnya jenis roastingannya medium to dark. Ya kan, medium to dark kalau misalnya mungkin kalau setahu gua kalau misalnya dipuring mama pakai air yang temperatur tinggi sih jadi lebih ke Keluar. lebih ke ini ya, apa sih, gosong gitu, Iya, benar. after burn gitu, jadi kayak Kebakar gitu. kebakar gitu, jadi kayak biji gosong Terus rasanya? Ya gosong, Ring. jadi kayak gosong, jadi kayak ya rusak gitu rasanya. Iya. Jadi iya. kayak mungkin Itu info juga sih. Jadi kayak misalnya bijinya, pokoknya ya tergantung dari roastingannya, dari jenis roastingannya, temperaturnya ntar tinggal disesuaikan gitu. Tapi kalau nggak salah dari SCAA itu yang dari Asosiasi Kopi, gue pernah baca, Iya. kepo gitu. Iya. Memang dia kayak menyarankan sih di 85 sampai 86 yang normal. Rasio itu sekitar 12 Iya. gitu, ya normal gitu. Yang normal. Normal, Yang kalau bagi- bisa kita gunain di Buat home brewer, Rumah-rumah, iya, home brewer kayak home kita. brewer. Iya, home brewer kayak kita. Kalau Iya. gua kan patokannya semakin kasar mendingan semakin tinggi suhunya. Digilingnya maksudnya. Iya, gitu. Jadi tuh ngebalancein sama rasanya kalau gua. Iya. Karena dia semakin halus tuh semakin pekat. Semakin halus. Iya, karena kan Dia airnya semakin lama turun. Heeh. Oh iya, lama Jadi turun. semakin lama kopi ketemu airnya, jadi semakin lama Lebur. proses turunnya jadi lebih lama kan. Ah. Otomatis kan rasanya jadi lebih bold. Iya, benar. Iya kan? Tebel. Betul ya? Benar-benar.
kayak gitu. Jadi mempengaruhi sih. Makanya ada teknik, makanya ada belajar kayak lu kan. Iya. Itu fungsinya. Tapi guanya aja Iya. oneng. Tenang aja. Gua oneng. Kita Jadi tahu. sebelum gua dicemplungin, gua udah nyemplungin sendiri. Makanya gua udah Kita paham. tahu, kita tahu. Kita tahu, kita paham. Nah, menurut lu nih di era sekarang kopi udah menjadi ciri khas banget nih di dunia kantoran, di rumahan, bukan sasetan lagi, tapi orang banyak pakai Betul. ngegiling sendiri sampai beli alatnya kayak begini nih yang di rumah ataupun beli yang mesin. Menurut lu nih zamannya gimana nih menurut lu berdua? Kalau menurut gua nih ya kadang-kadang tren doang, bisa hilang, Lifestyle. iya bisa hilang, bisa datang lagi gitu loh, musim lagi. Kalau gue sih, kalau ngeliat fenomena itu sih kayak orang cuman ikut-ikutan aja buat gaya. Gue suka kopi nih, kan naik kopi kan, kalau gue salah ya benerin ya. Pas ada film filosofi kopi tuh, apalagi yang main si Chico ya. Itu tahun berapa? Tahun 2010 ya? Apa Oh, enggak, 2012? mungkin 2010. Lebih dari 2010 ya? 14, 15. Tapi Iya. bisa gue bantah kalau itu. Ntar deh. Lanjut. Ya lifestyle kayak gitu sih, anak muda kayaknya kelihatan keren aja gitu, nongkrong di kedai kopi ataupun kopi shop buat Insta story aja kayak gitu. Menurut gue cuma ya ikut-ikutan, padahal dia sih kebanyakan mesennya ya itu coffee milk, kalau nggak yang rasa-rasa. Kayak green tea, coklat Nah, gitu kayak ya. gitu-gitu. Ya apalagi sekarang eranya udah kopi franchise, bukan sasetan lagi, franchise malah. Iya. Ya enggak? Berarti Tapi kalau gua nih Ring ya, sorry. Kalau gua sih kayak bilang fenomena kopi kan tadi ngomong. iya fenomena kopi. Fenomena Kan kopi menarik kayak tuh. sekarang, iya soalnya menarik karena kan semakin banyak yang beli. Salah satunya kita juga pada Menyobain. beli kan. Iya. Malahan mau bikin kedai. Ntar aja. Sebentar aja tuh. Sebentar kagak jadi. Itu kedai kagak jadi anjing. Jadi gua nyentuh kedai, nginjek kaki gua ke kedai, nyobain kedai kopi itu di tahun 2011 Pak, Gua nyobain kedai kopi pertama kali, kedai kopi Aceh kalau nggak salah namanya. Gayo. Gayo. Dulu gue juga tahu Gayo sama kopi Lintong. Nah, Sumatera, karena kan gue orang Sumatera, jadi gue kayak Ah. Lintong gue jadi tahu. Jadi penasaran gue. Akhirnya gue nyobain pertama kali itu kopi Gayo. Jadi kalau kata Denny, kalau karena dari filosofi kopi, menurut gue nggak juga sih, nggak dari film, karena memang dari dulu sebenarnya sudah ada para penikmat kopi, maksudnya dulu kan stigma kopi kan buat bawa bapak ya. Bapak-bapak Iya kan, anak pagi-pagi. Iya, bawa. Sekarang udah anak muda kan, bergeser. ya anak muda udah kayak nggak minum kopi, kan minum yang lain. Apa Den? Minumnya Den? biasalah. Boba. Boba. Oh, boba. Nah, zaman sekarang dong. Iya, boba. Udah boba, gua udah lurusin. Gua di tahun 2012 itu udah ada anak muda coy. Jadi Oh, bukan kedai kopi kecil. udah ada anak muda Oh, yang ini ya memang nggak lebih banyak dari sekarang, tapi Nah. sudah ada anak muda. Jadi kayak menurut gua bukan kayak, kalau menurut gua bukan karena ini sih, bukan karena film filosofi, Itu tapi pemantik kayak aja ya? pemantik. Iya, semakin ramai kayak datangnya orang yang minumnya green tea padahal ke coffee shop Nah, gitu. Nggak masalah, nggak nggak masalah. masalah, karena kan selera lagi ya Iya. kan. Nah, kalau menurut gua yang jadi semakin ramai itu Kopi. bukan jenis kopi. Jenis kopi kita ramai. Kita kan kalau nggak salah satu Penghasil. penghasil impor. kopi terbesar selain Brazil ya kayaknya. Nggak salah, Brazil. Brazil atau apa gitu ya. Vietnam. Vietnam mana Brazil. ada ini. Brazil. Ini di Asia juga. Vietnam gua Asia gua tahu gua. Kalau Asia. Setahu gua kan Brazil ya. Kita salah satunya gitu. Kita Iya, 5 terbesar lah ya kayaknya sih, setelah ingat gua. Bukan itu Ring. Kalau menurut gua semakin ramai yang ngopi itu karena jenis ininya Ring. Jenis penyajian. Coba gua tanya sama lu tahu V60 tahun berapa? Baru-baru ini berapa tahun ini? Berapa tahun ini lu Den? Nah, pas dikenalin sama lu. Nah, gitu. Gua tahu. Berarti kenalannya gimana tuh? Iya. Kita ketemu di Tinder. Si bangsat. Si Kalau bener. gua tuh fenomena ini ya benar sih, dulu cuman ya mungkin kecil lah Bu ya. Dalam Apanya? skala kecil. Iya, karena kan kita dulu tahunya cuma tubruk.
men. Iya. Sama main seduh doang. kapal iya, api. iya. Andai kata biji asli yang misalnya lu pulang kampung pada pasti kan pada punya kopi kan daerah masing-masing. Iya, benar. Kayak gue di Sumatera gue punya kopi sendiri gitu. Nah pasti penyajiannya apa? Tubruk. Iya benar, Iya tinggal seduh kan? doang. Iya, nah menurut gue semakin rame orang pada suka kopi karena pada tahu, ada V60, ada Sipon, ada apa French press ya? Iya, French press. French press, Terus ada lagi yang pakai dingin. Vietnam drip. ada lagi Japanese. Banyak gitu. Jadi kayak orang semakin tertarik, anak muda apalagi kan rasa penasaran tinggi. Oh, benar. Jadi menurut gua salah satunya itu sih, kita kenal dengan banyak teknik, jadi anak muda semakin tertarik akhirnya punya alat sendiri gitu, nggak Nah. perlu beli. Menurut gua sih bukan karena film. Ya mungkin karena trennya apa ya menurut gua, karena pengetahuan kopi yang di-share semakin banyak, Nah ya itu. pengetahuan share kopi semakin banyak, jadi orang pengen tahu dari penyajian. Lu bayangin sekarang ke kedai kopi cuma bukan buat nongkrong doang. Oh bener banget tuh, Buat bener banget. kerja kan ya? Iya. Buat skripsi. Apalagi kalau yang kayak misalnya sendirian di rumah, Iya. kan datang ke barista kan biasanya kan ngobrol-ngobrol, SKSD. buat nyari teman koneksi bisa juga ketemu Bisa, di coffee bisa. shop. Kadang-kadang Jadi ketemu rekan bisnis bisa rekan juga. bisnis juga di coffee shop. Jadi sekarang tuh fleksibel banget kedai kopi. Betul. Jadi menurut gua ya ini dari pengen tahu terus jadi kedainya makin tumbuh jadi bukan kedai-kedai biasa doang, sampai ada franchise-nya. Iya, Gua. benar. Jadi karena diikutin tren sih, digoreng-goreng di film, di media, Iya, di memang Instagram. film nggak Iya. nggak menampik juga, memang Iya, dampaknya ada dampak. lumayan tinggi. Tinggi. Gitu. Tapi yang kayak gue bilang kayak di tahun segitu anak muda sudah pada melek untuk ngopi gitu, Benar, bukan benar. hanya orang tua. Ya itu sih kalau Jadi kata gua. gue sih makin seneng jadi banyak nyobain kopi, biji kopi. Benar-benar. Karena Betul. bener kan sih? Tapi ngomong-ngomong tadi kita nyebutnya NTB mulu ya. Kalau Timur ya. Emang iya? Bener juga. Oh iya bener juga cuy. Berarti kita Tufel lu pada berapa sih? Kayak tahu gue. Tahu. Pada tufel nggak? Apa tufel yang 500? gue tadi Nggak. Gogokan kan dari Gramedia. Tufel Gramedia deh. Iya. si panik Nah. langsung benerin anjir. Si panik. Iya dari NTT. Kita revisi ini dari NTT ya, bukan Iya, dari NTB. Oh iya, isi. Iya. Yo iya is dikira gue wes. Salah sumber. Emang salah sumber. Gitu. Wah bener banget cuy. Kenapa kita hening? Udah salah Lagi mikir langsung karena hening. bingung pembelaan. Pembelaan, tapi ternyata salah tempat. Si anjing, kenapa nggak ngabarin dari tadi yang di belakang layar? Maklum, masih magang mungkin. Nanya pulpen udah tahu di tas gua. Si anjing. Yuk lanjut. Apalagi nih? Ya menurut gua, Kopi soalnya menarik banget untuk dikulik gitu. Kulik, menurut gua. iya. Heeh. iya, Karena kita penikmat juga ya. Ya, penikmat. Nah, iya sih menurut gua kalau yang franchise terus yang kayak kedai kopi itu rasanya beda. Ya emang sih dari segi bisnis menjanjikan franchise kan, kalau dari segi bisnis ya boy. Iya, karena kan nama mereka sudah ini ya. Pertama udah ke branding, Sudah ke brand. udah nge-branding. Karena kan yang bikin usaha susah branding ya lah ya, yang sudah bikin branding. iya benar itu. Jadi yang gue sih salutnya yang konsisten sama kedai-kedai kopi kecil masih menyediakan biji-biji Oh, kopi. itu harus disupport sih kalau kata gue. Iya, bukan daripada sih, tapi dibandingkan dengan franchise. Karena franchise kan itu biji kopinya udah campuran segala macam, nggak bisa Tapi gue pernah baca kopi-kopi franchise itu kita beranggapan kan mungkin kayak gue nanya ini deh. Kalau giring agak susah nih. Teknis. Lu berangkat nih, Den. Gue boleh sebut aja. Sebut aja. orang bebas. Kopi kenangan. YouTube Iya. kecil. Iya. Kita kopi tahu dong, kopi kenangan besar kayak Nyowis Iya. pun sampai dalam modal ya. Kayak Nyowis ya? Betul nggak? Iya. Salah lagi gue kayak NTB. Bener, kayaknya kalau nggak salah. Kalau bener ya dibenerin di komen aja. Nah, menurut tuh mereka pakai biji apa deh? Untuk kan pasti mereka pakai blend dong, mereka nggak ada manual brew kan? Iya, pakai HP. Mereka pakai biji jenis apa? Menurut tuh kayak grade deh. Lu tahu dong pasti biji ada grade. Ada. Karena kita pernah ngobrol. Heeh. Menurut tuh gimana? Kalau gue ya kalau kayak gitu-gituan ya pasti dia
Kalau buat HB-nya sih kata gue full robusta sih. Nggak Arabica. Enggak, kan biasanya kan kalau buat kita ya, kalau perbandingan buat kedai kopi sama apa namanya yang franchise kayak gitu, kalau HB di kedai kopi tuh pasti pakai 70-30, 70-nya robusta, 30-nya arabica. Kalau buat di apa namanya franchise itu pasti 100% robusta. Itu aja sih bedanya. Nah, gua pernah baca jadi dia penggiat kopi juga, kayak sebuah pendekar lah mungkin lah ya, kayaknya. Soalnya ramai yang menyetujui omongan dia gitu. Kalau kopi kenangan itu juga nggak pakai full itu, Den, nggak full robusta. Nggak full robusta. Mereka 70-30 kalau nggak salah, gue pernah seingat gue 70-30 dan 30-nya itu spesial. Bus. Jadi arabica spesial gitu. Jadi Mahal Arabica dong. specialty. Itu Iya kan? dari segi harga mahal dong harusnya. Jelas, kan namanya udah spesial. Iya kan? Jadi menurut gua kalau soal rasa sih mereka bisa di-compare. Menurut Kenangan. gua. Enggak kenangan juga, gua rasa juga janji Franchise jiwa yang gede ya. atau apa. Ya gua rasa mereka juga udah enggak mengesampingkan bahan baku sih kalau kata gue sekarang ya. Tapi kan Gua rasa sih mereka udah pada pakai specialty semua gitu. gue baru tahu sih kalau Gua kayak pernah gitu. baca sih kayak gitu. oke. Tapi menarik sih itu kalau ya gue sih sepanjang gue nyobain franchise ya. Strong banget. Jadi kalau bener-bener yang habis makan aja bisa Strong apa nih? kopinya. Kopi apaan? Kopi susu. Kopi susu Strong. strong. Enggak strong. Jadi di perutnya Si kaget. Gue bingung. Kopi susu kok bisa enggak, strong? maksud gue di perut tuh berasa banget. Langsung penuh kenyang. Enak dong nggak makan Ya lagi. karena pakai susu kan. Jadi kan perutnya kenyang. Iya. Iya. Gimana? Coba tolong jelaskan. Iya, maksud gua tuh kayak apa kuat banget kopinya. Kuat banget. Kuat banget. Berarti lebih kuat kopinya daripada susunya. Mungkin. Oke dong kalau gitu. Oke, tapi jadi Namanya kan kopi susu. jadi menurut gua Kalau jadi lu- enak sih menurut Kalau gua. lu yang mau manis-manisan, ya beli Jadi enak. susu es blend gitu. Susu es blend betul. Iya. Susu es krim. Iya. Sekalian boba anjir. Bangsat. Ya, Itu kan namanya testimoni. Iya, Eh. tapi selera sih selera dia. Selera. Iya, selera. Itu kalau menurut Tapi kan gua. pandangan umumnya kan itu ya Boy ya. Kalau kopi itu kopi susu ya lebih dominan ya Susu harusnya sih lebih milky, lebih apa ya, lebih creamy. Creamy ya, Lebih lebih creamy, creamy lebih gitu. Iya, maksud gua kalau franchise tuh aduh bukan ini, tapi emang guanya kali ya nggak cocok kali. Lebih apa namanya strong banget kopi susunya. Oh, kalau gua sih, Gua nggak tahu deh kalau lu pada. gua sih enggak. Gua Normal. Ya, Iya, begitu ya. Normal aja, biasa. Iya, aja begitu sih. ya kopi susu ya? Iya, kopi susu. Tapi gua biasa kadang-kadang begitu. aduh strong banget parah. Gue kalau kopi susu kalau kayak gitu gue jarang sih beli kayak kopi susu, mendingan gue beli yang rasa-rasa kopi pandan gitu. Oh, jadi mendingan lebih baik nyobain rasa yang lain daripada kopi susu. Iya, karena rasanya bakalan ya Susu. hampir sama. Iya. Iya sih, benar. Mm-mm. Tapi kalau dari segi bisnis ini sangat menjanjikan ya. Gimana? Iya. Nggak ada tanggapan. Tuang dulu dong. Nggak ada tanggapan. Bakar dulu. Haus, minum kopi dulu. Stigmanya. Apa gimana? Segi bisnis? Iyalah. Gede. Tapi survive coy. Kedai Oh, kopi. gede loh. Kita bisa lihat dulu mana sih yang salah kita sebut aja deh. Kita ngomongin apa nih? Kita ngomongin franchise apa ngomongin kedai? Kedai aja lah yang lebih masuk ke kita. Oke, kedai. Kedai. Tapi Kayak gue tanya sama lu, pasti ada temen lu 1-2 yang sudah punya kedai. belum ada. Lu nggak ada? Lu? Ada. Gua nggak ada. Gua ada 2, 3, 2 Masih sampai sekarang. tutup. Iya kan. Maksudnya kita sampaikan dulu ke pandeminya. Maksudnya kan menjanjikan apa tidak Menjanjikan, kan? iya, Kan kalau benar. pandemi kan nggak ada yang tahu. Benar-benar. Ini menurut gua menjanjikan karena lu lihat dari setiap jalan pasti ada coffee shop. Apalagi daerah perkantoran jelas Nah. pasti ada. Nggak usah kita ngomong perkantoran itu kan udah pasti ya. Perkantoran kan pasti makanan, Tongkrongan, kuliner, ya segala macam. Benar-benar. Tempat-tempat biasa deh kayak misalnya dari dekat rumah lu semua nih yang nonton pasti ada coffee shop.
Kopi shop aja di rumah gue berjejer. Nah, Gue jejer. coffee shop yang jenis coffee shop, yang jenis kedai pasti rame. Kayak Iya. sembako berjejer. Bener Gila sih, kan? anjir, Gila. sapri. Jadi kalau menurut gua menjanjikan banget ini bisnis kopi. Tapi nggak, kadang-kadang kan orang ada variasinya ya kedai kopi. Kalau cuman kopi doang kayaknya survive banget. Iya. Iya bener ya sih. Bener. Kalau Harus ada- karena apa ya? Kalau kopi tuh terlalu idealis banget sih. Kalau lu mau usahain Segmented. ya. Kalau buat lu usaha ya pasti jangan cuma mengandalkan manualan, atau enggak kopi itu ya lu bakalan bener-bener Berarti survive. kayak green tea itu harus ada Ya, variasi. Ya variasi dong tentunya. Enggak, lu juga emang lu pernah lihat kedai kopi yang jual kopi doang? Nah belum pernah gua. Nah, pasti mereka ada variasinya kan. Ada variasinya. Iya. Sekelinik kopi aja ada variasinya. Pasti itu pasti menurut gua. Nggak bisa ya seidealis mungkin. Walaupun ya misalkan Idealis menurut gua idealis dari para penggiat kopi sih menurut gua dari taste-nya. Mereka Oh, tetap menjaga ciri taste-nya. khas. Iya, kayak misalnya mungkin kayak kedai kopi A dia lebih mengutamakan dia hanya menjual beans dari specialty kopi yang dimana beansnya lebih mahal dong. Gitu. Kan specialty kopi. Jadi menurut gua idealis mereka lebih Penyajian. kedepankan di penyajian sih, lebih ke taste-nya lebih dijaga banget gitu oh jadi ngaruh banget menurut sih. gua. Oke, siap. Menarik sih buat info-info. Menarik banget soal kopi mah. Nah, ini gua mau nanya nih, lu semahal-mahal yang minum kopi berapa? Sepanjang lu pengalaman lu, Boy. Lu aja dulu dah. Gua Dia yang nanya dia yang jawab. iya, kasihan banget tuh anjir. Soalnya minum dulu. Oh, iya, bener-bener. Ini gua lagi pengen nyobain lagi yang Jawa Tengah tadi tuh. Thailand dik lu pada. Anjir, gue yang nanya, gue yang jawab. Mana nih korek? Bakar dulu. Bakar dulu. Biar- Iya, gue semahal gua paling kisaran 80.000. Itu juga Di mana tuh? Starbucks. biji campuran, oke. Iya, Starbucks. Kalau gue ya, Semahal-mahalnya. gue semahal-mahal gue tuh ya gue di Kopilot aja 30k ya 30k Itu penyajian apa? manual. Manual V60. Yo. Tapi Kopilot anjir lu. Oh, itu gede. Gede. Enggak, Boy, maksudnya secara tempat itu pinggiran Jakarta. Tapi oke kan? Tapi oke. Oke ya, sesuai lah sama tempatnya. Kita bicara tempat juga kalau bicara Enggak, harga. maksud gua pinggir Jakarta. Di daerah situ, itu Kopilot tuh di daerah Molek, daerah Lubang Buaya. Perbatasan ya, Perbatasan. Bekasi sama Jawa Timur. Dan- Jakarta Timur lah kasarnya. Terus rate harganya dia matok. 40.000 di Kemang, namanya Tanah Merah. Wah, iya. Oke, rasanya Lidah gua sih nggak cocok. nggak Tapi cocok. temen gua, Itu apaan tuh? Jenis apaan tuh? aduh lupa gua. Yang pasti Jawa, karena gua penikmat biji Jawa kan. Anjir, manual bro, Gua 50.000. 50.000 gitu. Memang penyajiannya keren, ini keren. Dari Penyajiannya jungkir balik. Ya enggak kan? dia jadi kayak bartender. Iya si anjing. Nggak mungkin dong. Jadi kayak keren sih dia sistemnya, kayak dia memberitahu notes segala macam. Kan kadang kita penyajian cuma ada dibungkus dari si baristanya Oh, kan. dia ngomong. Enggak, dia ngomong, dia tempel kayak notes gitu loh nih, notes. Oh, Ditempel notes gitu, sticky stiker note, notes iya. gitu, sticky notes. Ditempel, dikasih ini, pokoknya deskripsi si kopi tersebut gitu. Jadi ya oke sih, salah satu oke, karena gue baru pertama kali ngeliat itu di Tanah Merah sih. Tapi lidah lu ngerasain kan notesnya? Ya enggak lah. Gue Lu gila. ngerasain sih pasti enggak, cuman kayak misalnya kayak Pasti enggak. sini Ya, anjing. Udah asam, udah sama pahit, udah asam itu tapi aja. kan asam buah gitu. asam buah gitu. Anjir, Kayaknya lidah-lidah kita tuh nggak cocok buat kayak notes gitu ya. Karena dilatih. Gua nanya sama temen gue juga kalau yang bisa, pasti kan pada nanya dong. Bro, gua ngopi ini di notesnya ada rasa strawberry, rasa pisang, Padahal cuman ini doang, not doang. rasa coklat gitu-gitu. Enggak, maksudnya itu harus dilatih, bro. Maksud Iya. gue. Itu mulut, nggak Itu bisa. iya, Iya. ya kali tangan, bos. Ya kali Tidak. sticky note-nya dulu telan, mentang-mentang ada tulisannya. Enggak. Ya kagak kan? Iya, maksud gua. Maksud gua itu harus dilatih, nggak cuma semata-merta kita langsung So ngopi, tahu. langsung rasanya rasa stroberi nih gitu. Jadi harus dilatih karena rasanya nggak sama kayak kita makan stroberi tes itu. Iya, saru-saru.
Nah, Ini saru-saru kan, kadang cuma dapat sepetnya misalnya strawberry nih. Saru-saru. Strawberry, Iya. cuma Bola dapat, ayam. sebetnya dong. Ayam. Pernah lu liatin, Ring. Itu Gitu, kalau jadi kayak orang-orang yang yakin. jago kaping lah ya namanya itu ya. Kaping. Gila anjir, manual brew 50.000. Manual brew di ya kan Gue belum pernah tanah merah kan maksudnya. Gue kan belum pernah ke Tanah Merah, udah pernah, tapi gue kalau manual brewnya 50.000 gue belum pernah. itu gua 50.000 Asli. Yang di Pasar. Aga itu kita berapa, Pak? di Sudmindet itu kurang sekitar 30 sekian. 30 ya? Iya, masih 40 kalau masih nggak salah. relate lah kalau di tengah kota. Aga itu 30. kayak Aga itu kalau belum tahu nih, Aga itu kayak yang juara. juara latte dia, juara latte tahun berapa gitu. Pokoknya dia barista juara lah. Dan dia Orang punya Indo ya? orang Indo dan dia punya coffee shop gitu. Nah, berarti itu gue yang paling mahal tuh kalau 30 ke atas. Itu ya, gua rasa sih itu yang kita ngopi itu kan. Iya. Menurut gua itu paling mahal. Tapi Wah, kalau kalau gua gua- tanah merah sih. Gua 50.000 itu gua ingat. Itu recommended ya bagi yang punya, maksudnya mau. Gua rekomend sih karena kalau gua kan memang lebih suka kopi manualan ya. Tapi kayak cold brew-nya enak banget. Cold Di brew-nya mana? tanah merah. Iya. Cold brew-nya enak banget. Yang kelapa itu enak banget, gua pernah nyoba. Gua yang nggak terlalu suka yang kopi-kopi rasa manis, itu gua suka banget gitu. Gue malahan belum pernah rasain cold brew. Boleh tuh lu coba tanah merah kan? Cobain beli. Cold brew. Cobain beli. Langsung yuk. Ngerokok Yuk, mulu. yuk. Yuk, cabut. Ya, tinggalin anjir. Si anjing, si bener. Ya gua kagak kebayang aja, lu bayangin. 50.000 artinya kan ya tempat mengaruhi ya, segi bisnis ya bisa dilupain. Berarti kan biji kopinya yang menguntungkan gitu bagi petani. Gua nggak tahu petaninya nguntungin apa kagak ya. Semoga lah. Tapi itu aslinya harusnya bisa memotong alur petani sama tengkulak dari kedai-kedai yang harganya di kota segitu, maksud gua. Iya, kan balik lagi tanah merah kan dari segi franchise aja udah dia Oh, tinggi. di franchise ya dia. Emang udah franchise Boy? Kayaknya franchise sih gua juga orang tahu. Karena kan banyak kan Iya, gua iya. franchise. Tapi dia kan ya lu lihat dong dia gede gitu. Segala macem. Iya, Jadi menurut gua harga segitu, ya mas kakak kayak lu beli 80.000 lu bilang tadi di Starbucks. Ini Starbucks ya tahu sendiri lah kayak apa. Ya udah pabrikan, pabrikan. Nah, jadi menurut gua make sense ya. harga Starbucks udah segitu. nggak branded, udah branded lama. Nah, Terlebih dia tempatnya yang cozy, Iya kan buat kerja segala buat macam. kerja, buat tapi nongkrong. kalau kita ngomongin modal satu ini mah cuan parah ya. Siapa? Oh tentu. Iya. Siapa sih? Modal Manualan misalnya. misalnya. Kita kan udah pernah. Ya bisa, cuman inisiatif aja kita. Iya, maksudnya Emang. satu modal gelas kopi V60 misalnya, itu tuh dijual 20k juga udah cuan. Kok Anda tahu banget sih? Emang kenapa? Iya, kan kita Kenapa? kan Oh dia tahu banget sih, Rin? sudah ingin membangun itu. Kedai kopi. Oh, Siapa yang menghancurkan? Iya. Anda sendiri kan? Iya, itu karena sesuatu lah, Karena putus cinta anjir. Putus cinta dan karena di masalah flyover. kerjaan. Iya. Gua mau ke Surabaya Flyover, itu. flyover. Ntar kalau bisa awalnya gue langsung kayak ada fotonya Denny itu nggak ada? Yang mana? Yang melompat. Anjing lah itu sepi anjir. Goblok. Buat pembukaan ini podcast nggak ya? Seumur hidup gue cengin itu kalau bener-bener lompat sampai mati lu mau kubur gue cengin. Tapi memang iya sih, maksudnya ya kita tahu maksudnya biji 250 gram yang biasa aja sekitar 120-an ya, ke 120-an dipakai 12 gram. Ini gue beli berapa ya? 2 ya. Itu berapa lo beli? Berapa deh? Enggak tahu deh, 100. 200-an. 200 ya? 100 berapa gitu. 100 berapa lah, sekian lah. Iya, maksudnya gitu, dibikin anggap 12 gram gitu, 12 gram ya kan, 12 gram per serve gitu. Jadi menurut gua ya memang menguntungkan banget kalau lu jual 20.000, 15.000 ya menurut gua untuk. Tinggal dikemas sih menurut gua. Iya, Kemasannya kan, tempat, balik lagi ke tempat iya, segala macam. macam. Gitu. Tinggal nge-brandingnya. Kan nggak mungkin dong lu brand gede segala macam tapi lu lihat masih kopinya mau 10.000. Iya. Kayak kan. kedai nggak mungkin sih. Kalau kedai kopi ya butuh kemasan Balik yang lagi ke bagus. bisnis. Iya, segi bisnisnya harus. Bunuh konsep lagi ya kan. Kecuali Betul. punya modal yang kuat, ya kedai kopi semau-maunya dia aja buat Tapi emang. kan nggak ada seperti itu. Namanya orang usaha kan pasti nyari duit coy.
Iya sih boy, tapi kan ya tergantung. Betul bang. Iya benar dari segi bisnis harus dipikirin. Iya dong dari segi bisnis. Dari hobi itu menghasilkan. Oh boleh. harus di zaman sekarang. Nah, Benar. kalau cuman hobi tapi nggak menghasilkan, ya sama ya bohong sih. Tapi ada yang hobi doang lu, Den. Lu nggak tahu kan lu? Hobi doang udah ngebuang-buang duit aja. Bisa aja. Gue belum tahu siapa contohnya. Nah, kan nggak ada kan, lu nggak tahu contohnya. Bingung ditanya. Capek? Aduh, ditanya lagi. Aduh, capek contohnya. Gue mau ngelas bingung gua. Jadi ya udahlah. Jadi gua Oke. Nah sebenarnya nih kita nggak beli ini doang. Kita nih nggak beli ini doang, nggak beli kopi, beli apa? Skyline. Tapi itu salah satu roaster yang sering gue beli sih. Kalau gue pribadi ya, gue sering banget beli. dia dominan luar apa dalam sih boy? Nyampur sih. Tapi Nyampur. dalamnya banyak kok. Gayo, puntang, segala macem. Banyak banget menurut gue. Oke. Jadi nggak cuma di luar doang. Nah karena yang digiling cuma 2, yang dari Klinik Kopi nanti kita giling lagi. Next. Buat kita cobain, kita Iya, share iya. ke teman-teman. Karena nanti biji ada 2 dari luar ya. Nah, luar Luar negeri. Iya, nggak. Iya. Dikirain Lah ya. luar bumi. Nah, anjing. mau nyobain gua kalau ada. Mungkin gue juga pengen tahu rasanya apaan, rasa alien. Tanahnya tanah Mars. Anjir. Siapa yang nyabut? Astronot. Ya, itulah share kita dari teman-teman bukan seputar sih, kita yang nyobain kopi dari Clean Kopi. Nah, demikian berasa Kayak lu nutup nulis. acara kondangan lu. Iya. Demikian dangdut koplo. Ya pokoknya itu kita nyobain, kita share ke teman-teman tentang Semoga bermanfaat ya. Yoi. Iya, apalagi buat orang yang baru nyoba Awam kopi, ya kan? ya kan biasanya Betul. kopi-kopi yang Betul banget. kopi-kopi yang manis-manis kayak aren segala macam boleh tuh coba-coba sekali. Manual brew, tanya sama baristanya yang light yang mana, yang acidity-nya yang rendah yang mana. Kalau misalnya nggak suka asam, Iya, kita karena kan pasti barista ngasih tahu sih harusnya. kita menge-share seputar info kopi segala macam, rasa dan segala macam menurut kita. Ya, Yang kita tahu. Yang kita tahu. Jadi kalau teman-teman ada masukan dan saran dan kritik, tinggal tulis di aja di komen. Tinggal komen. Jadi itu demikian dari kita. Demikian lagi. Iya, kayak bawain MC kondangan Tulis aja. dangdut. Berasa di Bekasi sih gua. Ya pokoknya itulah. Jadi kita tutup dulu. Kita ketemu di lain waktu. Dadah. Ciao. Nah. Dadah.